Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Wulansari SEMM, selaku dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardikra, Program Studi S1 Manajemen dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0714078002. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Design Thinking dengan kode mata kuliah 20140010 dengan beban 3 SKS pada semester 2. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan menggunakan project-based learning, di mana mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga dapat mengembangkan prototipe suatu bisnis. Mata kuliah Design Thinking ini bertujuan mengembangkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa untuk memiliki pola pikir yang berpusat pada manusia atau human center dan memecahkan permasalahan kompleks dalam suatu bisnis serta menghasilkan inovasi yang relevan, fungsional, dan aplikatif. Setelah menyelesaikan mata kuliah Design Thinking, diharapkan mahasiswa mampu untuk berpikir kritis, sistematis, dan kreatif dalam menganalisis masalah, merancang, dan mengimplementasikan ilmu Design Thinking yang merupakan kerangka kerja inovasi berpusat pada manusia yang sangat ideal untuk mewujudkan bisnis triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit, di mana pendekatan ini memastikan bahwa pencarian keuntungan ekonomi berjalan selaras dengan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, sehingga menghasilkan solusi yang benar-benar berkelanjutan. Materi disampaikan 16 kali pertemuan dengan 14 kali penyampaian materi. Berikut adalah topik pembahasan selama 1 semester, yaitu pertama, konsep inovasi. Kedua, tahapan design thinking. Ketiga, observasi pengguna atau user. Keempat, wawancara dengan pengguna atau user interview. Kelima, empathy map. Keenam, merumuskan masalah atau define stage. Ketujuh, menghasilkan ide solusi atau ideation. 8. Dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Ke-9, memilih ide terbaik atau ide selection. 10, membuat konsep solusi atau konsep development. Ke-11, membuat prototype. Ke-12, menyempurnakan prototype atau prototype development. Ke-13, menguji solusi atau testing. Ke-14, mengevaluasi solusi atau iteration. 15, mempresentasikan solusi tersebut, dan diakhiri dengan pertemuan ke-16, yaitu ujian akhir semester, di mana di sini ujian ini berbentuk proyek berbasis kelompok. Untuk penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Adapun penilaian berdasarkan aktivitas partisipasi aktif dengan bobot sebesar 10%, hasil proyek sebesar 25%, untuk pembelajaran atau untuk pengetahuan kognitif penilaian tugas individu dan kuis sebesar 10%, untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Bentuk penilaian ini merupakan suatu hal yang mencerminkan penerapan di setiap lini materi. Untuk metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning
dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform e-learning dari STIE Mahardika Surabaya, atau juga bisa melalui grup komunikasi digital seperti WhatsApp Group. Selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa program studi manajemen pada pertemuan kedua yang membahas tentang tahapan dalam design thinking. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Beneran? Ini jam-jam kritis loh. Jam setelah isoma, pas ngantuk-ngantuknya, AC-nya dingin. Semoga tetap semangat ya. Oke, baik. Ini pertemuan kedua kita, mata kuliah Design Thinking. Sebelum menginjak ke materi yang kedua, kita review sedikit sambil biar tidak ngantuk. Setuju kan? Setuju nggak? Lo kenapa nggak ada semangatnya? Suaranya lo pelan sekali. Setuju? Setuju. Oke, baik, kita mulai dari definisi ya, definisi design thinking. Pertemuan kemarin kita kan sudah belajar itu. Nah, sebenarnya design thinking itu apa sih? Mungkin ada dari mas-mas atau mbak-mbak atau teman-teman. Semangat sekali. Semangat Ibu. Oke, silakan. Jadi definisi design thinking itu pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Dan metode ini menggabungkan empati, kreativitas, dan rasionalitas untuk menciptakan inovasi. Menarik nggak sih materi ini? Menarik. Beneran loh, ini dari lubuk hati yang paling dalam harusnya. Beneran. Ya nggak? Jadi suatu saat semoga dapat kuliah ini lagi. Yang kedua, kita ke tujuan. Kita kan sudah tahu definisinya seperti itu. Yang kedua, tujuannya seperti apa? Tujuan dari design thinking itu apa? Setelah kita tahu definisinya. Ada yang bisa membantu mungkin? Oke, silahkan Mbak. Izin menjawab, untuk tujuan design thinking itu menemukan solusi praktis dan tepat sasaran atas masalah yang kompleks dengan memahami kebutuhan pengguna, kelayakan teknologi dan juga keberlanjutan bisnis. Oke, gitu ya. Ini menarik yang namanya keberlanjutan bisnis atau mungkin istilahnya sustainability bisnis. Nah, ini lagi ngetren ini. Jadi sustainability bisnis itu apa sih? Bisnis yang berbasis. Jadi kalau kita ngomong bisnis gak hanya bisnis tok loh ya. Jadi kita harus mikir ketiga. Satu, bisnis itu tujuannya apa sih? Profit kan tetap. Nah, setelah kita dapat profit itu kita ngapain? Yang harus kita jaga lagi itu apa? Konsistensi. Enggak. Maksudnya adalah tadi seperti yang design thinking bilang, kalau human center, kita harus berfokus pada orang. Setelah profit, people, ada 3P. Yang satu lagi adalah apa? Siapa yang bisa menduga? P yang ketiga. P, menarik loh ini. Beneran. P ketiga. Jadi nanti kalau mau ngembangin bisnis harus fokus di sini. P ketiga. P lain. Bahasa Inggris ini. P-nya. Oke. Planet. Lebih cenderung ke environment, ke lingkungan. Biar enak ingetnya, kita akan bilang planet gitu ya. Kenapa? Kita tetap dalam bisnis tetap harus menjaga kelestarian lingkungan dan yang lainnya. Kita nggak hanya tinggal di sini tuh sendiri kan, ada hewan, ada tanaman, ada yang lainnya itu tetap dijaga. Ya, gitu ya. Harusnya seperti itu. Harusnya, tapi tetap harus diingat pada saat mikir bisnis itu harus ada 3P itu tadi. Itu namanya triple bottom line, tetap harus diingat. Bisnis apapun harus fokus di situ. Oke? Menarik kan design thinking? Nah, sekarang apa? Inovasi. Nah, inovasi ini apa sih? Inovasi kan sesuatu yang biasa kita temukan. Biasa kita pelajari. Kita familiar sekali dengan bahasa yang namanya inovasi. Gak apa-apa sih, inovasi, terkini, terbarui itu. Seperti itu. Familiar kan? Familiar nggak? Kenapa ini jadi tenang kembali? Jadi
pada saat kita belajar design thinking, 3 hal itu harus ada ya. Pertama kita harus tahu definisi tadi, human center. Poin dari design thinking adalah human center. Yang kedua itu adalah itu tadi, tujuannya apa? Kita harus tetap menjaga 3 triple bottom line-nya. Kita harus fokus, kita nggak harus mintiin bisnis saja, kita harus jaga planet kita juga, kita harus center ke orang itu juga. Kenapa? Kita harus mensejahterakan orang kan, tujuannya kan seperti itu, jangan sampai di ini. Yang terakhir adalah inovasi, itu tetap di dalam design thinking ada itu. Oke, sudah cukup reviewnya, sudah ingat kan seperti apa design thinking? Oke, baik, berarti kita lanjut ke, nah, materi kedua. Sebelumnya kita presensi dulu ya. Oh iya. Untuk scan barcode silahkan. Sebelum ke materi kedua. Sudah bisa semua? Lancar? Tidak ada kendala? Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang yang materi intinya. Jadi tujuannya ini nanti adalah mahasiswa diharapkan bisa memahami dan mengaplikasikan design thinking ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita kalau belajar itu harus bisa diaplikasikan, nggak hanya kita teori saja, maksudnya ya. Biasanya gitu kan. Jadi sesuatu yang aplikatif. Harapan saya selesai dari sini kita bisa mengapresiasikan itu di luar sana. Seperti itu ya. Nah, kita mengenai step-step dalam design thinking itu kita di sini ada berbagai macam teori, tahapan yang sebelum-sebelumnya itu mereka sudah belajar terlebih dahulu sebelum kita. Jangan-jangan siapa yang sudah lahir di tahun 1959? Belum ada kan? Saya juga belum sih sebenarnya. Tapi yang namanya ilmu itu kan continuous improvement. Nah, di sini loh, ilmu tuh harus terus berkembang menyesuaikan zaman dan eranya. Ilmu ya namanya. Jangan stuck di sini. Katanya mendidik anak juga harus disesuaikan dengan zamannya. Iya nggak sih? Jadi kita nggak boleh. Jadi saya harus bilang ke bapak ibunya semua ya, jangan begini, kan nggak bisa kita pakai cara konvensional di zamannya anak-anak sekarang, ya nggak? Nah sebelumnya ini ada 2, John A. Arnold pada tahun 1959, habis itu berkembang lagi dengan David Kelley. Di sini ada 3 tahapan ditemukan adalah yang satu adalah empathize, yang kedua adalah pemikiran ekspansif, yang ketiga adalah eksperimentasi. Seperti itu ya. Ada 3 di zaman itu. Oke ya, lanjut lagi. Sementara dalam praktek, dari tahun ke tahun bergulir terus, dalam prakteknya itu design thinking mengalami berbagai macam step tahapan yang harus dilalui biar bisa mendapatkan hasil yang optimal dan akurat. 1, yaitu adalah empathize. Empathize itu apa sih? Empathize itu dari empati. Empati itu seperti apa? Rasa nggak sih? Kalau sudah membahas rasa nggak ngantuk kan? Rasa. Jadi seperti itu ya. Di sini kita sebagai pebisnis harus apa? Bisa melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan nyata dari pengguna. Sekali lagi design thinking adalah human center. Jadi pusatnya adalah orang. Jadi seperti apa sih penggunanya, seperti apa? Sense of-nya, apakah produk yang kita rilis atau jasa yang kita keluarkan itu bisa dioptimalkan, maksudnya penggunanya itu seperti apa, itu ya. Nanti kalau buka bisnis harus fokus di situ. Yang kedua adalah define. Define di sini apa? Menganalisa data untuk merumuskan masalah inti. Untuk memecahkan suatu masalah. Ini define namanya. Itu harus bisa merumuskan kita. Yang ketiga, ini bisa diterapkan di kehidupan kita kan sehari-hari. Yang ketiga adalah ideate, adalah mengumpulkan ide-ide. Jadi kita ngumpulin semuanya. Dan solusi alternatif, jangan hanya mikir satu solusi ya. Zamannya kan seperti ini ya. Jadi pada saat kita mencari solusi itu harus ada alternatif 1, alternatif kedua, alternatif ketiga. Jadi pada saat sesuatu itu berkembang, unpredict, itu kita bisa langsung, oh ya pakai ini aja, seperti itu harapannya. Terus yang keempat, prototype. Nah ini nanti tugasnya semuanya, mbak-mbak dan masnya semua. Jadi membuat prototype. Ya, di sini kita akan membuat representasi dari fisik atau digital dari ide untuk dievaluasi. Terus yang terakhir, tes. Tetap apapun itu harus kita lakukan testing kan, tahapannya itu. Oke, lanjut ya. Nah, kita ini sekarang hidup di era atau zaman apa sih? Digital. Oke, cocok. Yang lainnya?
Bener sih digital. Digital itu apa? Semua serba AI, semua serba teknologi, semua serba mesin, semua serba Canggih. secara kecepatan canggih, efisien, cepet banget kan? Nah, saya takut ini. Tadi kan saya bilang poin ketiga adalah inovasi. Inovasi itu jadi gini. Apakah inovasi yang rasanya kita peroleh itu benar-benar murni dari kita atau dari AI? Pertanyaannya gitu. Ya kan? Kita harus yakin banget. Sekali lagi kita harus ingat, kita ini kan hadir di muka bumi ini sebagai khalifah, pemimpin. Nah, kita memiliki kelebihan dibanding makhluk yang lainnya. Kita punya akal, rasa, itu tadi. Nah, jangan sampai adanya AI kita tambah nggak pakai itu. Maksud saya di situ. Nah, siapa yang kalau ngerjain tugas kan banyak sekali ya, nggak tugas saja. Ada ChatGPT, Gemini, Claude dan yang lainnya begitu banyak. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan apa sih perbedaan kita dengan para itu tadi. Kita dibantu sekali kan dengan AI. Tapi kita nggak bisa kan, kita harus orisinil, kita manusia. Tadi bilang design thinking itu human center. Jangan sampai kita kemanusiaan kita tergadaikan.